Halo teman-teman, ikutin aku jalan-jalan yuk hari ini. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira kita mau kemana ya? Kita hari ini mau jalan-jalan, mau nginep ke Bobo Cabin. Bobo Cabin Coban Rondo ini ada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dari Batu, habis itu kita keluar lagi ke Kabupaten Malang. Nah, kita lurus aja, ngikutin perjalanannya sampai nanti kita ketemu persimpangan jalan. Jadi ada belokan ke kiri dan juga ke kanan. Patokannya itu adalah patung sapi. Kalau misalkan kita belok ke kanan, kita nanti ke arah Kediri, kita ambil yang belok kiri ke arah Coban Rondo. Terus habis itu sebagai informasi, sebelum kita mau nginep di Bobo Cabin, alangkah lebih baiknya kita itu install aplikasi Bobo Cabin dulu. Soalnya akses kuncinya ke Bobo Cabin itu udah nggak pakai kunci yang konvensional, tapi kuncinya itu pakai QR code. Jadi kita masih perlu registrasi, daftar, terus habis itu verifikasi. Dan kalau misalkan kita baru mendaftar di sana, baru verifikasi di sana, itu pasti akan sedikit menyita waktu ya, karena memang butuh KTP juga. Ini kita ngelewatin persimpangan jalan, kita ambil yang ke arah kiri, ke arah Coban Rondo. Bobo Cabin ini kita itu bisa pesen di berbagai macam situs ya. Nah, sekarang kita udah sampai di loket tiket Coban Rondo. Tiket yang kita beli itu masih belum termasuk tiket masuk ke Coban Rondo. Jadi sebelum kita masuk, kita beli tiket dulu. Permisi, Berapa orang mas? dua orang dewasa. Dua orang. Ke Bobo Dua orang, Cabin. 90. Siap. Permisi. Nanti kalau masnya menginap, keluar masuk, masnya tinggal tunjukkan tiket aja ya. Oh, Jadi iya. nggak akan ditarik lagi. Iya. Pokoknya nanti keluar masuknya dibatasi sampai jam 10 malam. Iya. Siap, silakan mas. Kalau ke Coban Rondo langsung nanti. Boleh, hari Oh, ini iya. bisa, besok Bisa, setelah, bisa. setelah apa, mau check out nggak apa-apa. Iya. Iya. Terima kasih. Mas. Sama-sama, silakan. Harga tiketnya itu berhubung kita datangnya pas waktu weekend, harga tiketnya per orang itu 40.000. Untuk parkir roda 4-nya itu 10.000. Nah, tiket yang udah kita beli ini berlaku untuk 2 hari 1 malam sesuai sama waktu nginep kita. Nah, ini perjalanan kita mau ke Bobo Cabin. Jadi di sepanjang perjalanan, di sebelah kanan dan juga kiri itu ada banyak fasilitas umum yang bisa kita nikmati. Jadi ada kafe, terus habis itu ada taman labirin, terus ada pura juga yang masih berfungsi sampai sekarang. Ada tempat wisata petik buah stroberi juga. Terus kalau nggak salah di dalam situ juga ada 2 villa yang dikelola sama Bobo Cabin itu, dikelola sama Coban Rondo itu sendiri. Nah, kita ngelewatin hutan-hutan pinus. Nah, ini suasananya di sore atau siang hari. Nah, ini suasana di malam hari, gelap ya, nggak ada lampunya. Kalau misalkan kita mau nginep di sini, kita itu pesennya bisa melalui kayak tiket.com, Traveloka, kayak gitu-gitu, atau kita bisa langsung pesen di Bobo Cabin itu sendiri. Jadi kita bisa pesen di websitenya Bobo Cabin. Untuk rate-nya itu bervariatif ya. Biasanya kan antara weekday sama weekend itu kan harganya beda. Tapi biasanya itu ada di kisaran harga 800 sampai sekitar 1 juta tergantung sama tipe kamar yang mau kita ambil. Jadi di Bobo Cabin itu ada 2 tipe kamar. Yang pertama itu tipe kamar yang deluxe, terus habis itu yang kedua itu adalah tipe kamar yang eksekutif. Kalau yang tipe deluxe ini kapasitasnya itu untuk 2 orang dewasa aja.
Kalau yang eksekutif itu kapasitasnya untuk 4 orang. Nah, kita lurus terus sampai nanti kita ketemu persimpangan jalan lagi. Persimpangan jalan itu kalau misalkan kita ke kiri nanti itu ke arah Bobo Cabin, kalau misal kita ke kanan itu ke arah Coban Rondo. Dan untuk informasi, kita kalau misalkan mau nginep di sana itu kita nggak bisa langsung parkir di depan Bobo Cabin. Jadi area parkirnya itu berbeda sama area Bobo Cabinnya kayak gitu. Kalau misalkan kita bawa kendaraan roda 2 itu masih bisa. Tapi kalau misalkan kita bawa kendaraan roda 4 itu tuh nggak bisa. Jadi area parkirnya itu terpisah gitu. Terus dari pihak Bobo Cabinnya itu juga udah bantu petugas yang bakal nganterin kita mobile dari lobi ke parkiran, dan itu 24 jam. Nah, akhirnya kita udah sampai di Bobo Cabin. Nah, pas kita udah masuk ke area lobby hotel, kemudian pas di depan lobby hotel itu ada yang namanya viewpoint. Jadi dari viewpoint ini kita bisa ngelihat Kota Batu dan juga Kota Malang dari atas. Di sini juga disediain tempat makan. Ini ada meja sama kursi yang ini juga sekaligus jadi resto buat Bobo Cabin ini. Di sini juga area smoking room juga di sini, karena kalau kita ada di dalam cabin, kita kan nggak boleh merokok di sana. Nah, Bobo Cabin ini itu ada 26 kamar. 26 kamar atau cabin ini yang eksekutif hanya 5 cabin aja. Jadi sisanya itu semuanya cabin yang deluxe atau yang kapasitas 2 orang. Enaknya di sini itu kita bisa nginep dengan pengalaman yang berbeda yang nggak bisa kita dapetin ketika kita nginep di hotel-hotel yang pada umumnya. Jelas ya, karena di sini Bobo Cabin itu konsepnya glamping tapi lebih modern karena semuanya itu tersedia kayak gitu. Di sini fasilitasnya juga lumayan lengkap ya. Ini ada dapurnya. Di dalam dapur itu ada microwave-nya. Terus habis itu juga ada tempat untuk kita cuci piring. Di sini juga ada rak buku dan tersedia beberapa macam buku, baik itu buku untuk bacaan orang dewasa maupun buku bacaan untuk anak-anak. Nah, terus kalau di sini kita kan bisa milih mau include sarapan, breakfast-nya atau enggak gitu. Nah, konsekuensinya kalau misalkan kita nggak bawa banyak perbekalan makanan atau nggak include breakfast dari sini, kita mesti sediain makanan dari luar. Kita bisa bawa makanan yang siap makan, terus habis itu kita bisa angetin pakai microwave atau kayak gimana terserah, yang penting kebutuhan makanan kita tercukupi. Atau kita juga bisa pesen makanan lewat Bobo Cabin. Jadi Bobo Cabin itu menyediakan list-list makanan, terus habis itu nanti petugasnya yang akan beliin makanan buat kita. Macam-macam sih makanannya dan harganya itu juga masih masuk akal kayak gitu. Nah, ini kalau kita mau masuk ke Bobo Cabin, kita itu harus install aplikasi namanya Bobo Box. Jadi kita masuknya itu udah enggak pakai kunci manual konvensional kayak gitu ya. Jadi kita masuknya itu pakai QR code atau barcode. Ini di dalamnya ada ini nih yang unik, yang mungkin kita nggak bisa dapetin ketika kita nginep di hotel lain. Ini ada smart tab-nya, ini yang dipakai buat ngontrol semua yang ada di kamar. Kita bisa ngontrol lampu, warna lampu di sini. Terus habis itu kita bisa ada Bluetooth-nya loh di sini. Jadi kita bisa ngonekin HP kita ke situ, jadi bisa keluarin suara dari situ. Atau di situ juga nyediain relaxing musik, bisa dari suasana hutan atau suasana sungai kayak gitu. Jadi udah bisa ngeluarin suara sendiri.
Nah, ini jendelanya kita bisa bikin burem, terus kita bisa bikin cerah kayak gini. Terus kalau misalkan pengen ditutup itu juga ada kerainya, jadi sesuai sama kebutuhan kayak kita. Terus kalau misalkan ini ramah anak apa enggak sih? Menurutku yang namanya wisata alam itu kurang ramah anak ya. Tapi ya tetap oke aja buat anak. Yang penting pintar-pintar pilih kamar. Kalau kamar yang bagian depan itu emang view-nya lebih bagus. Kalau kamar yang bagian belakang itu view-nya kurang bagus. Tapi it's okay, semua plus minus karena lebih aman ketika kita bawa anak-anak terus kita bubuknya di bagian belakang. Ini ada kerai juga di bagian atas, jadi bisa ikut bantu kita untuk mau kamarnya gelap apa terang bisa dari situ. Terus ada AC juga ya. Nah, ini area kamar mandinya. Ada kloset duduknya, terus habis itu ada tisu kayak biasanya. Karena ini kapasitasnya 2 orang, jadi tersedia handuk buat 2 orang. Terus ini ada hair dryer juga, jadi meskipun di hutan tetap harus lay ya. Terus kayak biasanya ini ada showernya, ada wastafelnya, terus habis itu ini ada sabun dan juga shampoo-nya. Oh ya, jangan khawatir karena di sini itu ada water heater-nya. Cuma kalau misalkan memang pas jam-jam mandi, biasanya itu rada lama ya. Nah, ini suasana di malam hari. Enak banget ya sebenarnya, banyak lampu-lampunya. Ini kalau misalkan kamarnya yang bagian depan itu bagus karena kita bisa nikmatin city light dari situ. Tapi ya nggak apa-apa sih, meskipun kayak gitu dari kamar belakang pun itu juga masih kelihatan area hutannya kok meskipun lebih gelap. Semoga teman-teman semuanya yang pengen kesini bisa kesampaian ya, atau misalkan kayak belum ada waktunya ya kita nikmatin video kita bareng-bareng lah ya. Nah, kayak gitu ya. Semoga teman-teman yang belum sempat kesini, kesampaian kesini. Terus habis itu yang belum ada waktunya, semoga ada waktunya dari rezekinya kita kesini. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya di vacation selanjutnya. Dadah, makasih.